Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai. Jadi saya pembicara terakhir sebelum nanti ada doa dan kalimat ikhtitam dari Kiai Rasyid Syafi'i, Abdul Rasyid Syafi'i. Di sini saya diberi waktu 25 menit, tetapi saya sudah kehabisan bahan. Ya. Jadi sudah diambil oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Apalagi tadi Tengku Zulkarnain sudah sangat tegas, walaupun juga dengan santai sendaguro. Ya. Karena itu saya akan menyampaikan maksimal 15 menit maksimal. Ya. Sering orang mengatakan Pilkada DKI itu serasa Pilpres, bahkan mungkin lebih menegangkan, bahkan mungkin lebih serius. Dan ini sesuatu yang mudah difahami. Ya. Saudaraku, DKI ini penduduk muslimnya 85%. Ya. Kemudian semua yang ada di Indonesia terwakili di ibu kota kita ini. Ini adalah miniaturnya Indonesia. Ya. Nah, orang yang punya ambisi untuk menaklukkan Indonesia dengan segala macam cara, memang pertaruhannya adalah Pilkada DKI yang tinggal beberapa minggu lagi. Saudara, saya belum pernah merasakan keadaan negeri kita sebahaya seperti yang kita alami sekarang ini. Saya 1 tahun sudah lahir sebelum proklamasi. Saya dididik di keluarga sederhana, berpendidikan. Saya menyerap katakanlah ilmu agama secukupnya. Saya pernah ke Al-Azhar setahun untuk mendalami lagi agama Islam. Saya melihat keadaan dunia ini, saya kira sudah jadi global trotter, ya. Artinya alhamdulillah diberi kesempatan Allah untuk mengunjungi berbagai negara, utara, selatan, timur, barat. Nah, saya melihat Indonesia sekarang ini itu paling kritis keadaannya. Mengapa? Karena terbaca dengan sangat tegas dan lugas dan jelas sekali bahwa tahun-tahun mendatang ini, kalau kita sampai kalah di pilkada ini, mungkin kita akan lebih berat lagi mempertahankan kedaulatan ekonomi, politik, ideologi, hankam, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya melihat di negeri ini ada 2 political and economic puppet. Ada boneka politik dan ekonomi. Salah satunya adalah Ahok ini. Jadi lihat semua langkahnya itu mesti melayani kepentingan konglomerat, kepentingan yang gede-gede itu. Saya melenyapkan kepentingan du'afa dan mustad'afin. Ini bisa dilihat fakta dan angkanya, facts and figures. Saudara, Cina ya, itu sekarang punya presiden namanya Xi Jinping.
Presiden Jinping ini dalam white papers tahun 2014 mengatakan bahwa yang dinamakan Chinese Nation itu adalah seluruh orang-orang Cina yang ada di mainland, yang ada di Taiwan, dan juga yang ada di diaspora mereka, di Asia Tenggara, Kanada, Australia, dan sebagainya. Nah, yang penting adalah kalau terjadi sesuatu yang dianggap merugikan hak-hak Cina overseas itu, apakah itu di Filipina, Malaysia, atau Indonesia, maka pemerintah Beijing itu punya kewajiban untuk membela mereka. Jadi mengapa si pekok Ahok itu ya berani sekali ya, karena di belakang dia ada apa? Ada bukan Dajjal, tapi ada apa? Yang dilakukan oleh Nabi Dawud itu ya, ada apa? Orang yang besar, Jalut ya. Jadi ada Jalut ekonomi ya, yang memang sesungguhnya sudah punya rancangan sistematik untuk mengambil alih kedaulatan ekonomi negara kita cintai ini. Saudara, saya terus terang dulu kaget ya, ketika Jokowi nyapres, dia bicara tol laut. Ini Jokowi ini sarjana kehutanan UGM ya, ahli dalam perkayuan, permebelan ya, tiba-tiba ngomong tentang maritime access, poros maritim. Ya. Tol laut ini ternyata dalam kenyataannya akan disubordinasikan dengan tol laut global dari Laut Kuning, Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, sampai ke Selat Malaka, Selat Sunda, sampai ke Lautan Hindia, bahkan sampai ke Babel Mandeb dan Afrika. Saudara, memang ini kita lihat hal-hal yang aneh. Sekarang kita disuguhi dengan omongan komunisme nggak berbahaya lagi. Padahal orang yang paham masalah itu yang menguasai Cina yang sekarang jadi nomor 1 di muka bumi ekonomi dan militernya juga mendekati Amerika, itu adalah PKC, Partai Komunis Cina. Jadi mengatakan Cina tidak laku lagi, itu jahil murakab, ya, betul-betul tidak paham. Ya. Saudara sekalian, bayangkan Jokowi ini tiba-tiba ngomong kita nggak lagi berpegang pada dolar, tapi pada yuan. Saudara sekalian, di Afrika itu ada negara kecil namanya Angola, sekarang nilai tukarnya sudah yuan. Ya. Karena diutangi Cina, tidak bisa bayar, diambil alih ekonominya, bahkan mata uangnya itu memakai yuan. Lantas rupiah baru juga sepertinya mengesankan ada gambar Palu Arit. Saudara sekalian, ada 100 sekian puluh negara bebas visa, yang terbanyak masuk itu juga dari Cina. Saya diberitahu salah seorang anggota DPR, imigran Cina yang masuk ke Bali itu ada sekitar 20.000. Ketika kepala imigrasi daerah Bali ditanya oleh anggota DPR, Bung, Anda bisa nggak ngawasi itu? Mana mungkin Pak, kami cuma ratusan. Nah, ngapain mereka di sini? Ya nggak tahu Pak. Gitu. Bahkan seorang anggota BIN pernah tanya saya, Pak Amin, ngapain mereka pergi ke Papua, ke Nusa Tenggara dan sebagainya. Gitu. Jadi singkat kata saudara sekalian, kita ini menghadapi sebuah persekongkolan ya yang akan menghabisi Indonesia, negeri muslim terbesar ini, kalau bisa mereka lenyapkan dari peta sejarah. Jadi Anies Baswedan ini itu sudah kembali ke jalan yang benar. Ya.
Dulu saya kaget, ini kan junior saya di Gajah Mada, cucunya Pak Arief Baswedan yang senior saya, namanya Pak Nasir itu. Ngapain ikut Jokowi ke sana kemari? Ya. Nah, jadi ini yang mengertakan ini adalah Allah. Baiklah dia dilepaskan ya dari kungkungan Jokowi itu supaya bisa mengabdi lebih bagus lagi untuk bangsanya dan untuk negaranya. Ya.